cara mengajukan pengusulan harga di SIPD. Eh, kita masuk ke tahunnya yang kita inginkan, terus eh, klik usulan standar harga, klik. Ini kita pakai akun staff atau akun eselon 4. Nah, ini ada pengajuan usulan, buat surat, cetak surat, monitor usulan. Untuk mengajukan usulan, kita ke pengajuan usulan, terus kita klik plus usulan. Usulan. Ini mungkin saya tidak akan mencontohkan ketik apapun, tapi cuma mengarahkan aja ya, karena saya kebetulan sudah mengusulkan barang. Nah, ini yang perlu kita isi adalah form yang ini. Jenis usulan dipilih aja. Kita mau buat harga baru, harga item baru. Kalau harga item baru ya standar harga baru yang dipilih. Kalau perubahan harga, itemnya sudah ada tapi kita mau rubah harga. Kalau penambahan rekening, ya kalau kita mau tambahkan kode rekening di item yang sudah ada. Nah, kita tinggal pilih aja yang mana. Kalau misalnya standar harga baru kita klik. Nah, ini kita pilih kelompoknya masuk ke SSH atau SBU atau HSPK atau ASB. SSH untuk barang atau item barang, SBU untuk jasa-jasa, pembayaran honor, dan sebagainya. ASB untuk yang berupa kegiatan. Kemudian kode barangnya kita pilih apakah dia masuk kelompok barang. Misalnya ya, misalnya alat tulis kantor. Kita klik tanda loopnya ya, tanda loopnya. Kita kasih ini deh, kita pilih aja misal SSH. Kita pilih kode barangnya. Nih, ini ada pilihan barang-barangnya apa aja ya. Kalau masalah macam seperti ya, misalnya kita alat tulis kantor misalnya. Kan akan muncul nih tulis. Nah, terserah kita mau masukkan ke kode barang apa. Nanti disesuaikan jenis barangnya apa dengan kode barangnya apa. Pilih yang paling mendekati. Kemudian kalau sudah ketik nama barangnya, misalnya kita mau ketik barang. Nah, ini saya kebetulan sudah pernah mengajukan misalnya jerigen 5 liter atau mungkin ada profesi pembersih makam. Ini kebetulan saya sudah pernah input ya. Nah, ini nama barangnya ya, nama barang yang akan kita tampilkan di dalam SCPD nanti. Terus spesifikasinya, misalnya kita mengajukan laptop nih, misalnya ini laptop, spesifikasinya ya diterangkan spesifikasi laptop seperti apa. Terus harga satuannya kita input harga, kalau di sini input aja harga barang toko plus keuntungan plus ongkos kirim plus pajak harus sudah include. eh, jadi eh, sudah harga yang ingin kita tampilkan di SIP itu berapa harganya, itulah dia. Kemudian satuannya dipilih, satuannya apa. Kemudian untuk indeks penyesuaian ini diketik 00 gini aja, 00 aja. Terus untuk TKDN-nya persentase komponen dalam negerinya berapa persen, ya mau 25, 100, 50 ya, tergantung ya. Biasanya sih kalau minimal kayaknya 25% ya, minimal 25. Nah, kalau sudah diisi TKDN-nya, terus rekening penyusunnya, dia masuk rekening apa? Misalnya tadi itu alat tulis kantor ya. Misalnya alat tulis kantor itu 0024. Ini misalnya alat tulis, misalnya kita masukkan pulpen di atas. Berarti kita masukkan kode rekeningnya untuk alat tulis kantor. Alat tulis kantor itu bisa kita ketik alat tulis kantornya atau kodenya. Ini 0024 ini. Nah ini. Udah kita klik. Kalau sudah klik, oke, terpilih. Saya tidak akan klik ya. Ini cuma pengarahannya aja. Nah, setelah kita isi kode rekeningnya apa, klik unggah dokumen baru. Nah, di sini ada tiga tiga PDF yang harus kita upload. Nah, jenis dokumennya itu dokumen pendukung yang memastikan bahwa memang harganya segitu. Nah, bisa berupa RAB, dokumen penawaran, e-commerce, atau toko online, e-katalog, survei pasar, atau regulasi peraturan pemerintah, atau price list resmi asosiasi. Terserah ya kita mau pilih yang mana. Misalnya e-commerce, udah choose file, kita cari
PDF ya, kita PDF-kan dulu file yang mau kita upload, misalnya Shopee nih ya, misalnya kita pilih Tokopedia atau Shopee, kita screenshot, terus kita convert dia ke PDF. Kalau sudah convert ke PDF ya udah kita klik, terus kita open nih, open. Nah ini kan dia akan muncul nih, udah di-upload deh. Tapi ini tiga-tiganya harus diisi. Kalau kalau satu saja tidak diisi, dia tidak akan tersimpan. Nih ya, simpan. Tidak akan tersimpan. Harus tiga-tiganya terisi. Ini kalau misalnya satu ada yang belum lengkap, dia akan muncul seperti ini. Dokumen yang diupload adalah file PDF. Nah, ini artinya ada yang tidak lengkap ya. Misalnya ini kita tambah lagi nih. eh Dokumen penawaran, terus lagi filenya. Nah, ini kalau kalau dari saya sendiri, kalau misalnya bingung, padahal kita cuma punya sumber harga cuma satu aja, ya udah kita masukin aja file yang sama. Jadi ini file yang ini sama yang ini sama ini samakan aja sumber harga resminya. Kalau yang dari Shopee itu ya itu aja lah, screenshot yang itu aja yang kita pilih. Nah, kalau sudah terisi semua, ini jangan sampai ada yang terlingkar, terisi semua, simpan. Oke. Nah, itu kalau untuk mengajukan harga baru ya, item baru. Nah, kalau untuk perubahan harga, ya udah ini pilih kelompoknya. Misalnya tadi alat tulis, SSA, kelompok barangnya misalnya SSA. Terus nama barangnya kita tinggal pilih nih, nama barang yang sudah ada di SIPD ya kalau perubahan harga. Misalnya alat tulis, hmm, apa ya, buku misalnya buku ya udah sandaran buku besar misalnya. Ini spesifikasi ini tidak bisa kita upload karena memang ini sudah ada barangnya ya. Kita cuma bisa upload, kita cuma bisa ubah harganya aja. Nah, jangan lupa TKDN-nya juga kita isi ulang. Apa yang bisa kita ketik ulang. Ini. Terus unggah dokumen barunya juga sama seperti tadi. Kita harus punya 3 sumber harga resmi. Kalau sudah simpan, ingat semua harus terisi. Kalau tidak terisi, dia tidak akan tersimpan. Terus, itu tadi untuk perubahan harga. Nah, kalau untuk penambahan rekening, nah ini pilih kelompok barangnya. Jadi misal SSH misalnya. Nama barangnya misalnya kita pilih, hmm, ini deh aluminium. Ini sudah langsung muncul ya. Nah, ini tinggal kita tambahkan aja rekeningnya, rekening apa. Oke? Misalnya alat tulis kantor. Alat tulis kantor soalnya yang saya hafal kode rekeningnya 0024 misalnya. eh, nah, ini kan dia muncul nih. Tinggal klik, tik, terus simpan. Udah gitu aja. Simpan. Udah gitu aja. Nah, kalau misalnya kita sudah simpan dan berhasil tersimpan ya, kita bisa memonitor usulan di sini. Kalau kita sudah mengajukan usulan, jangan lupa kalau sudah diusulan sudah nanti akan ada list yang ada di sini ya, yang akan ada di sini. Nanti kalau sudah fix apa-apa aja yang diusulkan, apa-apa aja yang bertambah rekeningnya, apa-apa aja yang mau dirubah harganya, nanti akan muncul listnya di sini. Nah, terus kalau sudah selesai, kita klik ini. Nanti dia akan terpilih nih semua di sini. Kalau sudah terpilih semua, kita klik kirim. Nah, kalau klik klik kirim artinya permohonan kita sudah sampai di bagian yang verifikasi harga yang kita ajukan. Nah, untuk memonitor usulan harganya apakah sudah sejauh mana, kita bisa klik monitor usulan. Nah, monitor usulan ini nanti akan muncul nih apa-apa yang sudah kita usulkan. Nah, ini ada yang penambahan rekening, ada yang eh, komponen baru, perubahan harga, nah kan perubahan harga dan sebagainya. Ini juga barang-barangnya akan muncul nih. Nah, kalau sudah muncul, nah di sini ini kebetulan saya punya usulan, alhamdulillah sudah terposting ya. Nah ini untuk mengetahui level sejauh mana kemajuan status pengusulan kita bisa cek di sini ada komponen status komponen, kita klik. Ini adalah urutan-urutan eh, perjalanan verifikasi harga kita. Kalau kita baru mengusulkan, dia ada di level pengajuan usulan. Nah, kalau sudah pengajuan usulan, dia akan meningkat menjadi verifikasi pengajuan usulan, verifikasi usulan oleh penyelia standar harga, dan seterusnya sampai
verifikasi usulan oleh penyelia keuangan. Nah, kalau sudah sampai di verifikasi usulan oleh penyelia keuangan, itu kita keluar nih. Ingat ya, kalau misalnya sudah ada status yang sudah sampai tahap ini, kita keluar dari akun staff atau akun eselon 4, kita masuk menggunakan akun pengguna anggaran atau eselon 2. Karena ini nanti untuk verifikasi eselon 2-nya. Dua, atau pengguna anggaran. Nah, di sini kita sudah pakai pengguna anggaran. Kita masuk lagi ke usulan standar harga. Nah, dari sini ada menu verifikasi dan validasi. Nah, kebetulan ini ada harga-harga yang belum diverifikasi oleh PA. Nah, ini kalau sudah, ini kan ada ya. Ini statusnya juga sudah sampai di mana tadi tuh? Penyelia keuangan ya. Nah, ini kita tinggal klik aja. Ini kita klik aja. Semuanya sudah terpilih. Jangan lupa ya ini all ya. Jangan lupa ini all. Karena kalau misalnya 20 aja kita klik cuma 20 aja yang klik. Tapi kalau all tampilan semua, kita klik all semua akan terpilih. Nah, kalau misalnya sudah kita klik ininya, kita proses. Klik proses ya setuju. Kalau sudah proses setuju, kita kembali lagi ke akun staff. Akun eselon 4. Akun staff. Staff atau eselon 4. Nah, kalau sudah kembali ke akun eselon staff, kita ke usulan standar harga lagi. Nah, barang-barang yang sudah diverifikasi oleh akun eh, PA, kita cek di monitor usulan. Nah, kalau sudah diverifikasi, tadi kan sampai di sini ya, sampai di sini ya, verifikasi usulan oleh penyedia keuangan. Kalau sudah diverifikasi oleh OPD, dia akan sampai ke tahapan verifikasi usulan oleh kepala OPD. Ini sudah posting ya. eh Mana ya? Kasih udah lihat kata kasih all, kata kasih all, kasih all, kasih all. Kalau kita mau lihat yang sudah diverifikasi oleh kepala dinas tadi atau eselon 2, nanti statusnya oh, oh maaf. Kalau
Ini ya. Kalau tadi kita sudah pakai angguran PA untuk memverifikasi, untuk langkah selanjutnya adalah em, langkah selanjutnya adalah kita ke klik klik buka buat surat. Nah, klik buat surat. Nah, ini kan ada macam-macam nih eh, yang sudah diverifikasi tadi. Ini kita klik aja, terus kita klik lagi buat surat. Buat surat. Oke, lanjut. Nah, kalau kita sudah klik buat surat, nah, dan ini surat pengajuannya sudah di ini kan, kita bisa cetak suratnya. eh ini adalah cetak permohonan yang sudah saya bikin berkali-kali. Sebenarnya sih kalau mau lebih hemat, alangkah baiknya kalau kita sudah sekali aja sih mengusulkan supaya tidak surat pernyataannya tidak kita print berkali-kali. Ini saya kebetulan bikin tanggal 18, ada lagi tanggal 19, 21, 22. Ini ada 4 surat usulan dan ini masing-masing surat ini ada materainya. Lumayan kalau banyak materai ya. Nah, ini yang akan di print yang nanti akan kita kirimkan ke bagian verifikasi harga kalau di kami di aset ya, bagian aset. Nah, kalau sudah cetak surat ini, kita monitor kembali usulannya sampai sejauh mana nih. Nah, kalau sudah sampai ke tahap cetak surat tadi, statusnya itu akan berubah menjadi ini. Statusnya itu akan meningkat menjadi pembuatan surat oleh OPD. Nah, kita cuma sampai di status ini aja, pembuatan surat usulan OPD. Nah, setelah statusnya sudah seperti ini, sayangnya menu ini tidak ini ya. Sayangnya ini menu ini belum berfungsi dengan baik, jadi kita belum bisa lihat kalau ini apa aja. Ini belum bisa, jadi kita carinya manual ini. Tidak bisa lihat ya. Oh, berarti langsung ya. Nanti kalau misalnya kita sudah buat surat, levelnya akan ada di sini. Nah, kalau misalnya sudah sampai level sini ya sudah kita menunggu aja. Kita tinggal memonitor usulannya, nanti kita lihat sudah sejauh mana nih. Kalau dia sudah sampai ini pelan-pelan ya. Kalau sudah sampai pembuatan surat OPD akan ada verifikasi lagi. Ini oleh Aset dan BPKAD. Terus akan ada verifikasi akhir posting oleh penyelia harga standar harga sampai akhirnya akan ada usulan disetujui dan sudah diposting. Artinya kalau sudah dia usulan disetujui dan sudah diposting itu artinya harganya sudah masuk di SIPD dan sudah siap kita masukkan dalam RKA kita dan kita sudah bisa menginput SIPD. Ya, demikian penjelasannya. Semoga bermanfaat.